Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan pada waktu saya dihubungi oleh Pendeta Andrew tahun yang lalu bulan Oktober, diperkirakan adalah melalui online, ya. Tetapi kita bersyukur, saya juga pas ada di Malang dan bisa berada on-site bersama-sama dengan saudara, dan itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Nah, saudara sekalian, kalau saya merasa terganggu sebentar, saya mohon maaf kalau saya akan membuka masker. Saya kira kita waktunya cukup, jaraknya cukup jauh ya. Oleh karena seringkali napasnya tidak cukup rasanya. Pada waktu ada dengan masker ya, semua kita tahu akan hal itu. Pada waktu saya harus mengeluarkan tenaga dengan suara, saya membutuhkan napas yang lebih baik ya. Itu sebabnya di dalam khotbah-khotbah onsite ya saya minta izin untuk membuka ya. Sambil kita terus berdoa memohonkan perlindungan Tuhan buat kita semua ya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang kasih setiamu bukan saja sampai selama-lamanya, tetapi yang selalu baru tiap-tiap hari. Dan betapa hati kami penuh dengan syukur kami dapat menikmati kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, banyaklah dan ajaiblah perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali Tuhan kami tidak memberikan perhatian, kami kurang bersyukur, kami tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kiranya anugerah Tuhan itu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Sebaliknya ya Tuhan, kiranya kami boleh hidup semakin hari semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, saat kami datang menyembah Engkau, berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menyapa kami dengan firman-Mu, supaya kami dipulihkan, dikuatkan, diterangi, dikobarkan kembali, diperbaharui untuk dapat terus berjalan di dalam langkah-langkah kami untuk menggenapkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan pada saya adalah tema yang satu sisi bisa sangat familiar atau mudah bagi sebagian orang, tapi juga satu sisi tidak mudah dalam waktu singkat untuk membahasnya ya. Tema yang diberikan pada saya adalah khawatir salah atau dosa ya. Nah, saudara sekalian, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini yang saya ambil dalam dasar di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6, yang tentu saja tidak lagi asing bagi kita ya. Ayatnya yang ke-25, Matius pasalnya yang ke-6, ayat ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan. Saudara, berkhotbah tentang kekhawatiran itu saya katakan tadi memang ada kesulitannya, ada juga yang mudah dimengerti, ya. Nah, setiap kali seorang hamba Tuhan berkhotbah tentang khawatir, saudara, saya kira ada dua respons yang cukup ekstrim. Ya. Respons pertama pada waktu membaca firman Tuhan dan kemudian merenungkannya, saudara, ada jemaat yang berkata, haleluya, puji Tuhan, saya nggak perlu kerja deh. Ya. Bapa di surga yang memeliharakannya. Saya tidak usah ngotot, tidak usah apa, ya tenang, santai saja, mengalir saja dalam kehidupan ini. Bapa di surga memeliharakan. Bukankah itu janji Tuhan? Maka dia pulang setelah kebaktian, dengar khotbah jangan khawatir. Wah, bersyukur. Pada waktu dia bangun besok pagi agak terlambat, dibangunkan, katakan Bapa di surga memelihara. Ya. Itu ekstrim satu. Tapi sudah sekalian ada juga yang mendengar jangan kamu khawatir, maka hatinya mulai nggak enak. Mengapa? Karena dalam hidupnya penuh kekhawatiran. Ya. Dalam kehidupannya itu banyak sekali pergumulan-pergumulan yang menjadikan begitu susah, khawatir, gelisah, cemas, dan seterusnya, saudara sekalian. Dan orang seperti ini, saudara, yaitu akan pulang dari gereja mendengarkan jangan khawatir, bukannya pulang dengan damai sejahtera, tapi pulang dengan susah. Mau dikatakan dosa, mau dikatakan salah, pokoknya saya ini khawatir melulu. Maka pulang tanpa damai sejahtera, dan itulah yang menjadi kekhawatiran saya. Ya. Sebagai pengkhotbah, saudara sekalian, jangan pikir tidak ada kekhawatiran. Saya khawatir. Apa yang saya khawatirkan? Yang saya sebutkan tadi, saudara sekalian. Kalau sampai firman Tuhan tidak mendarat mulus dalam kehidupan kita. Kalau sampai firman Tuhan kita salah mengerti.
Kalau sampai apa yang saya sampaikan itu saudara sekalian tidak benar-benar dipikirkan, direnungkan, dipelajari, saya akan khawatir. Saya khawatir sekali kalau jemaat pulang dengan rasa susah dan bukan damai sejahtera. Saya khawatir sekali kalau pulang dengan sorak-sorai karena pemahaman yang salah. Sehingga saya menjadi khawatir. Sebagai seorang hamba Tuhan yang berkhotbah pun bukan pada soal khawatir. Setiap kali berkhotbah saudara sekalian, yang kalau saya hitung sebelum saya masuk kelas teologi pun sudah mau 50 tahun berkhotbah. Tetapi setiap kali khotbah saudara, istri saya tahu, saya penuh kekhawatiran. Penuh ketegangan. Mengapa saudara sekalian? Itu saya katakan tadi. Yaitu kalau sampai firman Tuhan itu tidak sampai. Nah saudara sekalian, saya ingin kita melihat, oleh karena itu kita ingin melihat hal ini dengan realita, tidak dalam satu mimpi. Bukan sekedar sesuatu yang indah saja, janji-janji yang enak didengar, tidak. Tapi saya mau melihat bersama saudara suatu realita dalam kehidupan kita ini. Kalau saya katakan tadi sebagai pengkhotbah saya khawatir, salahkah saya? Dosakah saya? Kalau seorang dokter berkata, saya khawatir pasien ini atau saudara kita ini tidak akan tahan dengan obat ini. Saya khawatir dia tidak akan tahan lagi kalau harus dioperasi. Apakah dokter itu salah atau dosa? Kalau orang tua yang melihat anaknya yang kurang serius dalam kehidupan, kurang serius dalam studi, dalam pekerjaan seperti itu saudara, dan kemudian merasa khawatir, aduh nak, bagaimana masa depanmu? Salahkah? Apakah orang tua ini berdosa mengkhawatirkan anaknya? Oke. Apakah dokter itu salah mengkhawatirkan pasiennya? Dan apakah salah saudara sekalian pada waktu kita dokter mengatakan saudara mengalami sakit dan hanya tinggal beberapa tahun lagi atau mungkin beberapa bulan lagi? Karena itu menurut medis. Apakah salah kalau kita merasa khawatir? Karena dasarnya kita kan takut mati saudara. Betul bukan? Salahkah kita? Dosakah kita pada waktu itu kita kemudian merasa cemas? Apalagi kalau masih muda dan kemudian berpikir, aduh bagaimana dengan anak-anakku yang masih kecil kalau aku Tuhan panggil? Bagaimana kemudian keluargaku? Kalau seperti itu saudara sekalian, apakah salah atau dosa? Bolehkah saya dapat jawaban saudara? Salah atau dosa tuh? Halo? Tidak ya? Tapi tema kita salah atau dosa? Enggak ada pilihan ketiga. Ya. Saya tidak tahu pendeta Andrew bagaimana nih pendeta Andrew ya. Salah atau dosa? Enggak ada pilihan ketiga. Cuma dua nih sudah sekalian ya. Nah, saudara, di sini kita seringkali terjebak oleh karena kita melihat sebagian saja dari kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya sudah sekalian dalam kata yang digunakan, kata khawatir ini, itu adalah kata yang baik secara bentuk kata kerjanya atau bentuk kata bendanya yang berulang kali dipakai saudara sekalian. Itu dalam konteks yang berbeda-beda. Saya beri contoh saudara sekalian di dalam Alkitab. Yaitu bahwa pada waktu Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, dia mengatakan janganlah kamu khawatir akan hal apapun juga. Tetapi hendaklah kamu itu nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Ya. Jangan kamu khawatir. Tetapi saudara sekalian, Paulus menggunakan dengan kata yang sama dalam Filipi pasal yang kedua, mengatakan bahwa hei jemaat di Filipi,
yang memperhatikan, yang mengkhawatirkan kamu, sama katanya, yang mengkhawatirkan kamu, yang sungguh-sungguh serius mengkhawatirkan kamu, itulah Timothy. Jangan khawatir. Lah kok kenapa ini yang paling mengkhawatirkan kamu Timothy? Dan Paulus sendiri sudah sekalian kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara sekalian 2 Korintus 11 ayat 28. Maafkan sudah tidak dapatkan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang seperti yang saya maksudkan. Tetapi kalau kita melihat dari terjemahan-terjemahan yang lain dan kembali kepada bahasa aslinya, di sana menggambarkan bagaimana Paulus mengatakan tentang tekanan, pressure. Ya. Tekanan yang dia alami oleh karena apa? Oleh karena kekhawatirannya terhadap jemaat. Lah kata Paulus, jangan khawatir akan apapun. Ya, doa saja dan bersyukur. Mengapa sudah sekalian kepada jemaat di Korintus dia mengatakan dia dalam segala urusan yang begitu berat dia mengalami tekanan. Dan tekanan itu adalah kekhawatiran terhadap jemaat. Dalam bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata cemas. Dia merasa cemas dengan keadaan jemaatnya. Lah, kalau begitu sudah sekalian kita melihat di sini, apa yang menjadi arti daripada kata khawatir seperti ini? Nah, saudara segera bisa menebak kalau saudara mengikuti alur pemikiran penjelasan saya. Yaitu pada satu sisi khawatir itu dapat berarti positif. Pada sisi yang lain dapat berarti negatif. Ya. Karena kata khawatir itu baik dalam kata khawatir atau kekhawatiran, verb, kata kerja ataupun kata benda, saudara sekalian, itu mempunyai arti kepedulian, memelihara. Ya. Dan itu yang Paulus maksudkan pada waktu dia khawatirkan pada jemaat itu adalah di dalam concern dia, dalam kepedulian dia. Orang tua yang mengkhawatirkan anaknya itu ada dalam kasih dan kepedulian. Ya. Dan apa yang kita sebutkan tadi secara positif, saudara sekalian, itu adalah karena satu tanggung jawab untuk pemeliharaan, sehingga disebutkan khawatir di dalam Alkitab juga. Nah, tetapi dalam sisi yang lain, yang negatif, itu adalah kata khawatir itu berarti sesuatu yang terbagi, sesuatu yang teralihkan. Ya, saudara perhatikan terbagi. Ya, jadi seperti perhatian kita itu terbagi. Ya. Mendengarkan suara di handphone sambil kita ngobrol. Sambil mungkin kita ada di komputer. Itu multitask. Orang yang punya kemampuan luar biasa. Tapi terbagi. Kita bukan melakukan sesuatu saja secara fokus, tetapi kita terbagi. Itu kata khawatir mempunyai arti itu. Teralihkan artinya, saudara sekalian, kita sedang mengemudi, itu mengemudi jelas sekali. Konsentrasi ke depan. Tahu-tahu ada tabrakan di samping. Di lajur sebelah. Kita pun teralihkan melihat ke kiri. Atau ke kanan. Dan bisa kemudian terjadi hal yang fatal. Mengapa kita teralihkan? Fokus kita di sini. Tetapi kita teralihkan oleh sesuatu yang lain. Sehingga bisa membahayakan fokus kita ini. Sudah tanggap maksud saya di sini ya. Saya harap saya tidak seperti berada di dalam kelas kuliah ya. Tapi kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya tidak mau menjawab asal jawab dosa atau salah. Bukan.
Tapi mari firman Tuhan kita mengerti, dan firman Tuhan sendiri akan berbicara kepada kita, memberikan pengertian pada kita untuk pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, saudara, kita melihat juga Tuhan Yesus menyebutkan hal yang sama. Ya. Sekedar saya memberikan eye opener untuk kata ini, saudara ya. Jangan kamu khawatir, salah atau dosa. Tunggu dulu, saudara ya. Ini jelas sekali. Maksudnya di sini Tuhan Yesus maksudkan itu bukan dalam arti care, memelih, atau dalam arti kepedulian, tidak. Tapi maksudnya itu secara negatif, teralihkan, terbagi. Namun sebelum kita masuk, saya berikan contoh yang mungkin bisa lebih menyejukkan. Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus dilayani oleh Marta dan Maria di Lukas pasal 10. Populer sekali ceritanya, bukan? Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, dan Marta sibuk dengan pelayanannya. Nah, ada banyak orang bilang, oh saya ini di gereja itu Marta. Perlu Marta, memang sudah sekalian gak salah. Ya, itu bagian lain kita mau katakan, kita bicarakan. Namun sudah sekalian apa kata Tuhan Yesus? Marta, Marta, berdosa kamu. Marta, Marta, salah kamu. Apakah begitu? Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatirkan banyak hal, tapi cuma satu yang perlu. Tuhan Yesus katakan dosa? Saya tidak melihatnya. Tuhan Yesus mengatakan salah? Saya juga tidak melihatnya secara jelas. Tapi saya lihat dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan dan mengajarkan, mengarahkan kepada suatu fokus. Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak hal, tapi cuma satu yang perlu. Jangan teralihkan, jangan terbagi, fokus. Maria telah memilih yang benar. Jadi saudara, di sini kita melihat jelas apa arti daripada kata khawatir yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan tentang jangan kamu khawatir, di dalam apa yang kita baca tadi, saudara, perhatikan konteksnya, saudara. Yaitu bahwa pertama-tama kita lihat dikatakan karena itu. Karena apa sih? Perhatikan Alkitab setiap kali berkata karena itu, sebab itu, ya, therefore, pasti itu ada konteksnya, ada sebelumnya. Dan itu dikatakan di ayat sebelumnya, ayat 24, saudara, dengan jelas, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya apa? Tuhan Yesus jelas sekali bukan mengatakan kamu memilih, tapi Tuhan Yesus mengarahkan adalah kepada apa yang diajarkan dari perjanjian lama, jelas. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu fokus. Tidak ada Allah selain daripada Dia. Allah Israel yang menjadikan segala sesuatu. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan, katakan di situ. Dan dari situ sudah sekalian kita dapat mengerti, yaitu apa yang Tuhan Yesus mau ingatkan dan ajarkan kepada orang-orang banyak itu adalah bahwa kehidupan manusia itu fokusnya seperti dalam pengakuan Westminster adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia. Itulah tujuan hidup manusia. To glorify Him and to enjoy Him forever. Itu artinya, saudara sekalian, kita dicipta untuk apa sih? Kita berada di sini untuk apa? Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas adalah dalam suatu tujuan dan maksud daripada Allah, sehingga fokus kehidupan kita itu adalah kepada Dia, menyembah kepada Dia, dan hanya taat kepada Dia, dan hanya berserah kepada Dia yang mengontrol segala sesuatu. Dia adalah Tuhan.
Itu konteksnya, saudara sekalian. Jangan sampai terbagi. Kalau kita mundur lihat konteksnya, saudara sekalian, Tuhan Yesus awali itu dengan mengatakan tentang harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat meresahkannya dan pencuri membongkar. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Kontras sekali. Fokusnya kalau untuk memuliakan Allah, kalau hidup bagi Allah, kalau hidup dalam mengasihi Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang, dalam mengasihi sesama, hukum utama itu, maka fokusnya itu adalah bukan mengumpulkan harta di bumi ini. Bukan salah bekerja, bukan salah menabung, bukan. Jangan salah mengerti. Tetapi maksudnya fokusmu mana? Kepedulianmu mana? Kepentinganmu, tujuan hidupmu mana? Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Apakah tujuan hidup kita mengakui Allah, tetapi tujuan hidup kita adalah mengumpulkan harta di bumi ini? Jelas nggak klop? Nggak pas. Kalau fokus kita adalah kepada Allah dan hidup bagi Dia, memuliakan Dia, berarti kita mengumpulkan harta di sorga. Bukankah itu yang Paulus katakan? Kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita telah diselamatkan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Apa maksudnya, saudara sekalian? Semua kerja kita, semua karya kita, semua usaha kita memang harus berusaha dengan segala anugerah Tuhan. Tetapi fokusnya bukan kepada apa yang kita lihat di bumi ini. Tetapi fokusnya adalah apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, dengan fokus adalah hidup memuliakan Allah. Maka ada istilah keren ya, yang sering kita dengar adalah mission for business atau business for mission. Ya. Mission for business artinya kita melakukan misi, ya. Untuk apa? Untuk keuntungan bisnis kita. Tetapi yang seharusnya adalah business for mission. Segala usaha kita, segala kerja kita, saudara sekalian, adalah suatu bisnis, adalah untuk misi menggenapkan rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Jangan terbagi. Nggak ada yang bisa kemudian menyembah Allah dan menyembah Mammon, nggak bisa. Nggak ada yang bisa mencari harta dunia ini dan bersama dengan harta, bersama terbagi dengan mencari harta surga, enggak. Semua yang didapatkan di sini adalah terfokus kepada yang di atas. Nah, dengan demikian kita mampu mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan dengan apa yang kita baca tadi, yaitu karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa hendak kamu makan dan minum. Apa artinya? Jangan khawatirkan hidupmu. Dalam hidup ini yang dikhawatirkan apa? Makan, minum, pakai. Kita ini bukan mesin giling makanan, saudara. Ya. Kita ini bukan, Tuhan kehendaki bukan dalam profesi, tapi maksudnya Tuhan tidak kehendaki kita maksudnya sekedar jadi pajangan pakaian yang bagus. Bukan, saudara sekalian. Tapi yang Tuhan inginkan apa yang menjadi kepedulian dalam kehidupan kita. Jangan kamu khawatir. Itu dia maksudkan akan hidupmu yang bersangkut paut dengan soal makan, soal minum, soal pakai. Saudara perhatikan di situ, artinya jangan teralihkan. Ada yang lebih penting. Fokuslah itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan di sini, saudara sekalian, kalau saya merasa tidak punya cukup waktu untuk menyatakan hal itu, tapi dengan cepat saya bisa mengatakan, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajarkan di sini dengan beberapa kata yang penting. Janganlah kamu khawatir
ini bentuknya bentuk perintah. Bentuk perintah yang bersifat present tense, present indikatif. Jadi sekarang ini, ya, sekarang ini dan seterusnya. Ya. Perhatikanlah, janganlah kamu khawatir. Itu adalah yang terus sekarang dan terus. Perhatikan, jangan kamu khawatir. Perintah dalam bentuk untuk terus menerus. Apa yang yang menjadi dasar dari perintah ini? Yaitu pada waktu kita lihat dalam ayat 26, pandanglah. Dan ayat yang ke-28, perhatikanlah. Nah, di sini kata perintah itu adalah kata perintah yang berdasarkan kepada suatu bukti yang nyata, yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi terus. Sudah tangkap maksud saya? Perintah, lakukan ini sekarang, dan besok lakukan, besok lakukan, itu sekarang. Perintah ini dasarnya adalah hal-hal yang dapat dilihat, dimengerti, dan harus dimengerti dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau, dan apa yang sedang terjadi sekarang ini, dan apa yang akan terjadi ke depan terus. Ini suatu pemahaman daripada tenses atau tata bahasa dalam bahasa asli Alkitab yang perlu. Tentu saja jemaat tidak perlu untuk menjadi kebagian itu, adalah tugas daripada hamba Tuhan menjelaskan hal itu. Maksudnya sudah sekalian jelas, sesuatu yang sudah mendahului. Perhatikanlah, mengerti. Apa maksudnya itu? Sudah perhatikan, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Loh, kok nggak boleh khawatir? Pandanglah, perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Burung di udara, bunga di padang. Lah itu dari dulu kan begitu. Betul nggak? Bukan baru tiba-tiba terjadi, tidak. Dari dulu memang begitu. Burung sifatnya begitu, dipelihara Tuhan. Sekarang pun begitu. Yang kemudian seterusnya kalau dunia belum kiamat ya begitu. Bunga ya sama. Dulu begitu, sekarang pun begitu. Sudah lihat itu. Jadi perintah Tuhan itu bukan tanpa dasar. Yaitu coba melihat bagaimana Tuhan memeliharakan akan ciptaanmu. Karena itu jangan kamu khawatir. Tetapi memiliki suatu fokus untuk dapat melihat pada apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan sudah sekalian, dalam ayat yang ke-20, ayat ke-30, 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, ini bagus sekali saudara sekalian. Kata mendandani ini adalah suatu bentuk yang maksudnya Tuhan dandani hari ini dan Tuhan akan dandani terus. Rumput itu hilang, tapi kamu dipelihara terus. Bahkan di dalam kehidupan keselamatan karya Kristus, kita sampai pada kehidupan yang kekal dalam pemeliharaan Allah. Itulah saudara sekalian, kita melihat ini bukan sekedar salah atau dosa, tapi bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan. Di sini ada satu janji. Sehingga kita tidak khawatir dalam arti terbagi. Kenapa? Karena kita tahu kita ada janji. Kita tahu Bapa di surga. Oke. Banyak hal memang kita mengalami tidak seperti yang kita inginkan. Kita tidak mengerti. Oke, betul. Saudara bisa kemukakan kepada saya fakta-faktanya. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Saya pun tidak bisa jawab, saudara. Tetapi kalau kita mengerti, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang in control terhadap segala ciptaannya itu. Maka kita hanya dipanggil untuk menyembah Dia. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan di situ.
Dengan satu fokus, karena itu apa? Jangan khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kembali kepada jangan terbagi, jangan teralihkan, tetapi fokus kepada kerajaan Allah itu. Nah, dengan waktu yang terbatas saya memberikan satu kesimpulan. Saudara sekalian, saudara boleh kemudian memahaminya menurut pemahaman saudara dan pergumulan saudara. Tapi saya mau mengatakan bahwa ternyata khawatir itu secara negatif itu bukan dosa. Sudah setuju atau tidak setuju satu hal. Tapi saya berikan argumentasi. Tetapi karena dosa kita khawatir. Oke. Jadi bukan khawatir itu dosa, tapi karena dosa muncul kekhawatiran. Khawatir aku telanjang. Kapan itu? Waktu berdosa. Khawatir terhadap kehidupan. Mengapa? Tuhan sudah mengutuk bumi ini. Ada banyak kesulitan. Jadi saudara sekalian, jelas sekali itu adalah karena dosa. Maka kita khawatir. Oke, betul, saudara sekalian, kita diperbaharui dalam Kristus, benar. Tetapi kita berada dalam suatu yang kita kenal, yaitu already and not yet. Kita telah diselamatkan, tetapi kita dalam suatu progress sanctification, yaitu bahwa untuk kita terus dikuduskan, saudara, sampai kepada yang Tuhan kehendaki dalam kesempurnaannya bagi kita, saudara. Dan kita masih bergumul dengan manusia lama kita. Disitulah saudara sekalian rusaknya total depravity. Oleh karena dosa itu saudara sekalian merusak pikiran dan perasaan kita yang sangat terpengaruh dengan situasi. Yang sangat gampang mengalihkan kita, yang sangat gampang untuk mendistract kita, mendivide kita dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena dosa. Banyak ayat-ayat yang lain. Karena kepedulian pada kepentingan diri sendiri lebih daripada ketaatan dan kepedulian terhadap hal-hal yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Ini serius. Tuhan Yesus menancapkan pengajarannya itu adalah jangan kepedulianmu demi kepentingan hidupmu. Makan, minum, kesenangan dan seterusnya. Bukankah dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih itu? Benih itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Mengapa? Karena kekhawatiran dan keinginan dunia ini mengakibatkan tidak berbuah, tidak bisa bertumbuh. Dan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Hei, jangan. Bukan bilang dosa lu, bukan, memang udah berdosa kok. Tapi diajarkan kepada kita untuk bagaimana dalam pembaharuan hidup kita ini mempunyai suatu kehidupan yang fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, jelas bukan? Ini artinya Tuhan Yesus mengarahkan tentang apa sih yang menjadi kekhawatiran kita dalam arti kepedulian kita dalam hidup ini. Hal duniawi ini. Dan oke, kita masih di dalam dunia. Tapi adakah kita pikirkan perkara-perkara di atas? Itu poinnya, saudara sekalian. Yang sangat jelas untuk kita bisa mengerti. Yang terakhir, saudara sekalian, saya memberikan satu contoh yang sederhana sekali. Saudara ingat nggak? Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu berada di perahu dan kemudian ombak dan gelombang terjadi. Ini mereka segera apa? Takut sekali bukan? Mereka khawatir, mereka takut. Ya. Membangunkan Tuhan Yesus, kita ini binasa. Tuhan Yesus gunakan apa? Persis seperti dalam Matius 6 ini. Hai kamu orang yang kurang percaya. Nah, saudara sekalian, khawatir dan Tuhan Yesus mengatakan kurang percaya.
Apakah Tuhan Yesus mengatakan, dosa kamu nih. Kok takut sih? Kok khawatir? Aku ada di sini. Kamu kurang percaya, berdosa kamu. Enggak, saudara sekalian. Tuhan Yesus hanya mengatakan kamu kurang percaya. Oke? Dan demikian juga saudara sekalian pada waktu Petrus coba berjalan di atas air saudara sekalian. Dan akhirnya kemudian dia tenggelam. Tuhan Yesus angkat dia dan berkata, "Hai kamu, kenapa engkau kurang percaya?" Kurang percaya. Nah saudara sekalian, maksud Tuhan Yesus mengajarkan semua itu adalah untuk apa? Supaya kita bukan jadi orang yang kurang percaya, tetapi percayalah dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Itu sebabnya, saya tutup dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Dalam konteksnya ada apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Ini berangkat dari pengalaman Petrus yang ada di perahu, yang ada di laut pada waktu itu, yang dalam pergumulan-pergumulannya sampai menyangkal, tapi akhirnya dia melihat bahwa memang iblis itu mengaum-ngaum, mendistract. Iblis itu mengaum-ngaum untuk mengalihkan kita. Tapi dia mengatakan, saudara boleh baca dalam 1 Petrus pasal 5, dia mengatakan, serahkanlah segala khawatir. Karena dialah yang memeliharakan kamu. Kita khawatir banyak hal yang sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan hanya Tuhan yang dapat berbuat. Saudara, kita sangat sedih peristiwa dengan pilot Citylink yang meninggal dalam tugasnya sebagai pilot. Kalau saudara dan saya ada di situ, khawatir nggak? Lalu kemudian diumumkan, saudara-saudara, kita mengalami masalah teknis yang besar, pilot dalam keadaan yang sakit, dan kita akan kembali ke Pangkalan Surabaya. Khawatir nggak? Khawatir dong. Tapi saudara, bergunakah kita khawatir? Kalau kemudian ada yang bilang, ada yang enggak? Saudara bisa kemudian menggantikan kapten itu? Bisa enggak? Kecuali saudara pilot. Tapi kali katakan, ada pendeta di sini? Ada. Boleh Pak Pendeta tolong gantiin dong. Turunkan, penumpang lebih takut saudara. Betul enggak? Nah saudara sekalian, kita khawatir. Tapi lalu kemudian pramugari bilang, saudara takut, ada yang mau gantiin enggak? Enggak bisa kan? Sama saudara sekalian di dalam kehidupan ini. Kita banyak sekali khawatir untuk hal-hal yang sebenarnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Itu sebabnya Petrus mengatakan serahkanlah. Kata serahkan ini saudara sekalian adalah kata yang bukan berarti ini saya menyerahkan ini begini. Kata serahkan di sini saudara sekalian adalah sesuatu yang seperti dilempar. Dunia ini menawarkan bagaimana memanage, mengatasi, menguasai kekhawatiran. Itu dunia. Tapi sudah sekian firman Tuhan mengatakan bukan kita kuasai, memanage, mengatur. Bukan. Lempar. Buang semua itu. Itu mendistraksi kita. Itu mengalihkan kita. Buang itu. Dan percaya kepada Dia. Dan hanya menyembah Dia. Sehingga apapun yang terjadi, kita dapat mengatakan, pada waktu aku takut, seperti kata Daud, aku ini percaya. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya. Dialah yang melepaskan aku daripada kegentaranku. Waktu aku berseru kepadanya, dialah yang melepaskan aku dari kegentaranku. Mazmur 34 ayat 5. Semua itu connect saudara dengan apa yang Petrus katakan. Maka saya berharap saudara sekalian kita semua boleh pulang dalam damai sejahtera. Kenapa? Ada jaminan. Bukan soal salah dan dosa. Tapi ada satu jaminan yang pasti.
kita punya Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Sehingga ada kekhawatiran itu karena dosa. Jangan khawatir karena kita ini khawatir. Tuhan pun tahu kalau kita ini khawatir. Ngapain Tuhan berkata jangan khawatir kalau tidak ada kekhawatiran? Ngapain Tuhan mengatakan jangan takut kalau dia tidak tahu bahwa kita ini takut? Tapi dalam takut kita percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang mengajar kami kebenaran firman Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kekhawatiran dalam hati kami yang secara negatif, yang kami sendiri sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau tidak membuang kami. Engkaulah yang mempedulikan kami dengan kekhawatiran kami. Engkaulah yang memelihara kami dengan kekhawatiran kami. Untuk dapat kami hidup lebih fokus lagi untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan. Di tengah-tengah situasi yang tak menentu ini. Tapi supaya kebenaran firman Tuhan yang pasti meneguhkan kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.